dengan NIM 23060407. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang geopolitik dan wawasan Nusantara, di mana ada 3 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsepsi geopolitik. Yang kedua, itu wawasan Nusantara. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara di era global. Nah, yang pertama tentang konsepsi geopolitik. Terlebih dahulu, kita tinjau tentang pengertian geopolitik. Nah, geopolitik secara tradisional itu didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Nah, geopolitik itu dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah memengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Nah, kita masuk ke konsepsi politik. Yang pertama yaitu pengaruh geografis terhadap politik dan strategi. Nah, faktor geografis seperti letak topografi, sumber daya alam, akses ke laut, dan infrastruktur transportasi itu sangat mempengaruhi posisi strategis dan kebijakan politik suatu negara. Negara-negara berusaha memanfaatkan keuntungan geografis mereka untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh. Contohnya, negara yang memiliki akses ke laut itu cenderung mengembangkan kekuatan maritim, sementara negara yang terkurung ke daratan akan lebih fokus pada kekuatan daratan. Yang kedua yaitu persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan pengaruh. Nah, negara-negara itu saling bersaing untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di wilayah strategis. Persaingan ini terjadi melalui diplomasi, ekonomi, propaganda, bahkan konflik militer. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya, jalur perdagangan, dan posisi geopolitik yang menguntungkan. Yang ketiga, yaitu konsep ruang hidup atau Lebensraum. Nah, konsep ide bahwa suatu negara itu membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya pernah digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Namun konsep ini dianggap kontroversial dan dapat memicu konflik antar negara. Yang keempat, pembagian dunia menjadi zona-zona berpengaruh. Nah, negara-negara besar itu berusaha membangun dan mempertahankan zona pengaruh mereka di berbagai kawasan strategis. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi oleh negara lain. Contohnya, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang melibatkan persaingan untuk mempengaruhi negara-negara di berbagai belahan dunia. Yang kelima yaitu pentingnya kontrol atas wilayah strategis. Nah, negara-negara berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah kunci seperti selat, laut, dan sumber daya alam. Kontrol atas wilayah-wilayah ini dapat memberikan keuntungan strategis, ekonomi, dan militer yang signifikan. Contohnya, kontrol atas Selat Hormuz di Teluk Persia yang menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak global. Yang keenam, yaitu persaingan untuk mendapat akses dan kontrol atas jalur perdagangan internasional. Nah, jalur perdagangan internasional, baik laut maupun darat, itu menjadi sangat penting bagi ekonomi dan keamanan negara-negara. Nah, negara-negara berusaha mendapatkan akses dan kontrol atas jalur-jalur perdagangan strategis untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka. Contohnya inisiatif sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative Cina untuk membangun jaringan infrastruktur perdagangan global. Nah, yang berikutnya tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Wasantra. Nah, wawasan nasional itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara itu telah menjadi cara pandang sekaligus konsep berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Nah, pada hakikat atau esensi wawasan Nusantara
adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikutnya yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara di era global. Nah, implementasi wawasan Nusantara di era global itu merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu wawasan pada zaman yang mendorong adanya perubahan. Nah, globalisasi itu menjadi dampak nomor satu bagi perubahan budaya, pikiran, maupun sikap. Nah, implementasi wawasan Nusantara di era global harus disusun secara matang dengan rencana yang sudah dibuat untuk diterapkan di kalangan masyarakat dengan berbagai aspek dan mewujudkan kebahagiaan serta ketertiban masyarakat Indonesia di era globalisasi, di mana banyak permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh karena kurangnya penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara tersebut. Nah, untuk itu, wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, implementasi wawasan Nusantara di era global itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kehidupan politik. Nah, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden, itu harus sesuai dengan hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Nah, wilayah Nusantara itu mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, seperti posisi katulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor kemaritiman, pertanian, dan perindustrian. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya. Nah, dalam kehidupan sosial perlu diperhatikan agar kita dapat mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah. Pengembangan budaya di Indonesia dapat melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat kemiliteran. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.